Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Nurrohma Arianti. Kak, cara buat judul yang baik dan benar. Luas Wi pembahasannya kalau masalah judul. Aku juga kan masih belajar ya, jadinya tuh menurut aku judul yang baik itu judul yang kita sukain, penelitian yang kita sukain gitu. Misalkan kita suka di media pembelajaran, ya udah kita cari tentang media pembelajaran yang kita sukain. Di media pembelajaran apa yang kita sukain, misalkan media gambar, kayaknya menarik loh gambar ini buat diapain ya, diinovasiin lagi gitu kan. Nah pokoknya untuk mencari judul yang baik dan benar tuh penelitiannya harus kamu sukain dulu di bagian apa, di bidang apa gitu. Kemudian masalah judul kita nggak bicara di sini ya Wi, itu kita ini aja ketemuan aja gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mengatasi atau menyikapi orang yang bikin jengkel dan bikin kita nggak mood. Gini ya, kan kita ini hidup berdampingan dengan manusia-manusia, karena kita kan makhluk sosial. Manusia itu nggak semuanya baik, manusia itu nggak semuanya sempurna. Jadi ada kalanya manusia itu ya menjengkelkan, kata kamu tuh. Tetapi itu hal yang wajar menurut aku, karena kita manusia itu kan hatinya bisa dibolak-balikan. Tetapi yang perlu kita sikapi dari hal seperti ini adalah sabar. Kalau emang dia menjengkelkan ya udah diemin aja gitu loh, diemin aja. Nanti kalau misalkan gak ada perubahan ya udah tinggalin gitu. Jadi ninggalinnya tuh secara pelan-pelan, nggak usah nggak usah respect lagi gitu lah. Kalau aku kayak gitu. Kak, kok ada ya orang yang saat kita berubah jadi baik, kenapa orang tersebut pada nggak suka sama kita gitu kan? Ya karena bukannya seseorang yang melakukan satu langkah lebih baik dari sebelumnya itu memang resikonya ditinggalkan orang-orang yang beda frekuensinya. Jadi misalkan kamu mempunyai frekuensi A tetapi teman kamu frekuensi B, ya otomatis orang-orang tersebut akan meninggalkan kamu atau kamu akan meninggalkan mereka, seperti itu. Karena kita udah nggak satu frekuensi lagi, tapi kita masih bisa temenan, biasanya kayak gitu. Itu seleksi alam, hal-hal yang wajar gitu. Jadi yang nggak usah diambil pusing. Berarti kamu sebentar lagi akan mendapatkan teman-teman satu frekuensi, dan itu teman-teman yang baru yang bisa membuat kamu lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Kayak gitu ya Wi ya. Oke, selanjutnya Gilang Putri, gimana cara ketika menjelaskan materi ke banyak orang dan materi yang kita sampaikan tuh bisa nyambung ke orang tersebut? Gini caranya, kamu pelajari dulu sampai ketemu intinya itu apa, terus kamu ganti bahasanya dengan gaya bahasa kamu sendiri, gaya bahasa sehari-hari. Otomatis itu akan nyambung ke mereka, dan ditambah juga contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu pasti gampang nyambungnya. Moto hidup Kaul apa Kak? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Apa kabar Kaul? Alhamdulillah baik. Kok kursinya goyang-goyang ya? Oke. Selanjutnya Aulia Unisa Al-Hakim. Kak, bimbingan sama ibu tersebut enak nggak sih gitu kan? Ya namanya Aulia Unisa Al-Hakim, kan kamu bertanya sama ibu tersebut ya. Pengalaman aku melihat kakak-kakak tingkat yang bimbingan sama beliau itu cepat. Bahkan ibu itu sebenarnya ya dosen-dosen sebenarnya itu pingin anak-anaknya itu menghubungi mereka supaya cepet-cepet sempro gitu loh, cepet-cepet bimbingan biar selesai, seperti itu. Enak, tapi memang beliau agak sibuk. Kak, apa yang harus kita siapin buat menjalani semester akhir ini? Kesehatan, mental, finansial, kemudian manajemen waktu, manajemen finansial kamu, seperti itu. Dan kamu juga harus siap-siap kehilangan orang-orang yang biasanya support kamu. Karena itu hal yang wajar untuk semester akhir. Kadang ada kan skripsi jalur sakit hati gitu-gitu. Itu salah satu orang yang pernah support kamu terus membuat kamu sakit hati, sehingga kamu balas dendam dengan
yang terbaik, misal kumlot misalkan kayak gitu. Oke, bagaimana cara introvert bisa yakin untuk mengeksplor dirinya? Orang introvert itu biasanya apa ya, karena aku orangnya ekstrovert dia. Menurut aku orang introvert tuh bisa yakin dia bisa mengeksplor dirinya tuh ketika dia punya skill, terus dia ditunjukkan kepada orang di balik layar. Jadi orang tersebut bisa yakin orang introvert itu sebenarnya bisa melakukan apa saja asalkan dia jangan diganggu gitu. Asalkan dia itu gini loh, apa yang dia lakuin itu harus disupport gitu aja. Jadi kalau ada kesalahan jangan langsung disalahin, dikasih saran dengan bahasa yang lembut. Misalkan ini lebih baik begini-begini, ini alangkah lebih baik begini-begini, jadi ini agak dikurangkan sedikit ya, begitu-begitu. Itu ya, mudah-mudahan nyambung dikit ya bahasa yang aku bilangin. Oke, selanjutnya Farida Nur Barkah. Aduh, ada kereta. Oke, Kak, boleh tanya tentang proposal skripsi? Boleh. Tips jadi manusia tangguh. Ya, apa ya? Nggak usah dengerin kata orang, kita jalan aja terus. Dengerin tapi yang positif-positif aja, gitu. Kak, tempat dan tanggal lahir berapa, Kak? 24 Mei 2002. Mau dengar suara kereta? Ini kereta batu baranya lagi lewat, nggak apa-apa ya, karena memang dekat sama kereta. Oke, Dunia Yulisa, pertanyaan dari Dunia Yulisa. Kenapa Kak muka Kak Aul itu judes tapi aslinya enggak? Jadi gini teman-teman, mungkin first time pertemuan kita waktu asistensi, memang muka aku tuh agak-agak lagi nggak enak gitu. Beberapa sedang mempengaruhi mood aku. Jadinya aku di depan orang itu belum bisa banget untuk profesional. Tetapi itu berusaha buat jadi profesional. Kayak gitu ya. Aku biasanya dipandang orang itu ceria, tapi untuk sekarang enggak. Karena memang semester 7 itu buat ceria itu susah banget. Tuh. Kenapa Kak Aul baik banget? Aku udah bilang tadi bahwasannya baik itu kan persepsi orang ya. Jadi kita kan hidup di dunia ini didoakan dengan orang tua kita untuk menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan doa orang tua aku ini terkabul. Jadi ini salah satu usaha untuk berbakti kepada orang tua, yaitu menjadi baik untuk membantu banyak orang. Itu ya. Kenapa Kak bisa milih kelas kita buat jadi aspra kita, Kak? Aku tadi juga udah bilang bahwasannya untuk pemilihan kelas waktu itu aku sesuaikan dengan jadwal. Prioritas waktu, karena memang harus dipertimbangkan dengan baik. Soalnya kan banyak ini, kalau aku banyak kegiatan ya, jadinya kalau waktunya nggak jelas juga kita susah ngatur kegiatannya seperti itu. Sehingganya waktu aku pertimbangkan ternyata hari yang cocok itu ada di kelas kalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada Fadila Ismar Soleha. Aduh. Alhamdulillah. Kenapa Kakak selalu memberikan keringanan? Ya ngapain juga memberikan kalian yang berat-berat gitu kan, yang keringanan aja kadang-kadang masih ngomel. Gak sih, sebenarnya alasannya karena aku punya pengalaman yang buruk tentang praktikum gitu kan. Jadinya sebisa mungkin aku harus berubah
Jangan jadi orang yang seperti itu. Itu ya. Jangan jadi orang yang jahat, jangan jadi orang yang nggak punya hati nurani. Apakah ada pengalaman yang berhubungan karena memberikan keringanan? Iya, yang aku bilangin tadi gitu kan. Kak, bagaimana keseharian kakak? Apakah lebih berat semester ini atau semester lalu? Ya, semester mulai berat kehidupanku itu semester 1, 2. Nah, 1, 2 itu berat. Kemudian lanjut lagi ke 5, 6, 7. Sebenarnya berat tuh aku dari semester 1. Karena pengaruh lingkungan juga ya, pengaruh keluarga tuh sangat berat banget. Jadi untuk kuliah itu aku harus menjadi manusia yang harus berjalan dengan jalanku sendiri gitu. Jadi nggak boleh bergantung sama orang lain. Jadinya kalau untuk masalah di dunia perkuliahan paling berat itu di semester 1, 2, 5. Nah, itu paling berat. Kemudian untuk mata kuliah yang paling berat itu ada di semester 5, 6 yang paling berat menurut aku. Kak, rumah kakak di mana? Rumah aku di Candi Mas, Natar, Lampung Selatan gitu. Aduh, ntar ya, tadi ada binatang. Oke, selanjutnya ada Ferdina Pinka. Tips belajar anti mager. Tips belajar anti mager. Belajar anti mager. Kayak mana ya? Kalau belajar tuh pasti nggak mager lah. Menurut aku gitu. Kalau belajar itu biasanya kita harus, kalau misalnya kebiasaan malas ya, kita harus punya target, punya tekanan gitu kan. Jadi pokoknya aku harus ini, harus ini, harus ini. Jadi kalau udah punya tekanan itu pasti mau nggak mau harus dikerjain kayak gitu. Kemudian cara mengontrol pikiran. Kalau aku ngontrol pikiran tuh kayak mana ya? Ya lebih banyak diam sih. Jadi kayak lebih, kalau udah pusing banget tuh aku wudhu. Jadi kan kalau wudhu tuh ada cuci mukanya gitu ya, jadi agak segar gitu. Nah habis itu tidur. Kalau misalkan udah capek banget, pikirannya udah ruwet banget tuh tidur. Nanti bangun-bangun ya berdoa semoga setelah aku bangun tidur pikiran aku jauh lebih jernih seperti itu. Jadi bisa mengontrol pikiran dengan baik. Cara menghilangkan rasa ngantuk, tidur di waktu yang cukup gitu. Jadi kalau kamu rasain aja, kalau misalkan kamu hari ini ngantuk banget, berarti kamu tidurnya kurang dari 7 atau sampai 8 jam. Karena manusia-manusia seperti kita ini yang sudah dewasa, minimal tidur tuh 7 sampai 8 jam. Kalau misalkan kamu baru tidur 5 jam, otomatis kurang 3 jam itu kamu kayak ngerasa cepet capek. Apalagi cuma tidur 2 atau sampai 3 jam. Seperti itu ya. Ini juga nggak ada namanya yang bertanya cara memanajemen waktu kak sebagai asprak, belum lagi ditambah tugas lain. Yaitu tadi kita harus, ketika kita mau terjun ke dunia yang baru atau dunia yang lama, kita itu harus banyak pertimbangan. Jadi kita tulis dulu kegiatan kita itu apa aja, di hari apa aja. Terus kita tanya lagi sama diri sendiri, kira-kira mampu atau enggak untuk melaksanakan semua kegiatan ini gitu. Kalau misalkan dirasa mampu, oke. Tetapi kalau misalkan dirasa ragu-ragu, cari lagi kelebihan kegiatan yang udah kamu tulis tadi. Kalau misalkan aku nggak melakukan kegiatan ini, aku nggak punya pengalaman ini. Kalau misalkan aku melakukan kegiatan ini, aku punya pengalaman ini, tapi resikonya ada banyak. Misalkan ada di kegiatan, resikonya ada di kesehatan, ada di finansial gitu. Jadi kamu harus punya banyak pertimbangan. Jadi memanajemen waktunya itu kamu tulis. Setelah itu kamu prioritaskan di hari apa-apanya. Jadi kita bisa berjalan dengan baik seperti itu. Dan jangan lupa diberikan diri untuk waktu istirahat. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Kemudian cara mengatasi malas belajar kak. Berarti kamu belum ada tuntutan, belum punya target.
gitu. Jadi kalau misalkan kehidupan kamu udah dibiasakan dengan target, itu pasti nggak males belajarnya. Mungkin ada rasa males itu timbul karena capek banget, yang capek banget. Kalau nggak capek banget nggak mungkin males, seperti itu. Kemudian dari Bayu Amsor Mursalin, Kak mau kemana kalau udah lulus? Mau jalan-jalan dulu sekalian nyari kampus karena mau kuliah lagi. Semester depan jadi asprak lagi nggak Kak? Nggak tahu. Karena kan itu masih semester depan ya, jadi ya belum tahu kegiatannya kayak apa ke depannya. Kapan bisa nanya-nanya lagi Kak? Kapan aja, gas pokoknya. Oke, selanjutnya ada Verano Perti. Menurut kau semester yang paling menyenangkan? Semester 5, 6, 7 itu enak, menyenangkan sekali. Selain banyak tekanan tuh menyenangkan sekali. Kalau semisal kita belum sempro tapi mau nonton Munakosa, boleh nggak Kak? Ada dua persepsi nih. Jadi kalau misalkan kamu sebagai temennya yang orang sedang Munakosa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau nonton Munakosa karena bukan temennya atau apa, karena pengen tahu aja, itu kayaknya nggak bisa. Karena kan kamu belum sempro. Munakosa itu kan untuk pembahasan di bab 4 dan bab 5. Kalau kamu belum sempro, ngapain nonton bab 4 sama bab 5? Harusnya kan nonton yang bab 1, 2, 3. Tuh. Kak, bagaimana skripsinya? Alhamdulillah sedang berjalan. Doain ya, mudah-mudahan cepat selesai. Amin.